Bab 51. Musuh di jalan sempit. Jiang Tong diam-diam senang mendengar kata-kata Long Chen, namun dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki terlalu banyak pikiran. Mungkinkah Long Chen sedang menggodanya? Apakah dia punya niat lain terhadapnya? Atau itu hanya ucapan biasa dari Long Chen, tanpa makna tersembunyi? Pikiran Jiang Tong menjadi liar, dan semakin dia memikirkannya, semakin merah pipinya. Long Chen tidak menyadari pikiran Jiang Tong dan tertawa. Jiang Tong, kalau begitu kamu dan Tang Ying tinggal di sini, aku akan kembali dulu. Baiklah, baiklah, saudara Long, kamu bisa tenang. Jiang Tong berkata dengan lembut. Telepon aku kalau ada apa-apa. Kayaknya nomorku ada di meja kasir. Aku tahu. Aku pergi. Long Chen melambaikan tangannya dan meninggalkan Dragon Medical Hall. Saat hendak tiba di tempat Zhao Churan, Long Chen menatap langit dan berpikir bahwa Zhao Churan mungkin belum pulang, jadi dia berbalik dan memasuki pasar sayur, membeli banyak makanan. Bagi Long Chen, hari ini adalah hari yang patut diperingati, seperti kelahiran kembali, dan ia pikir hari ini harus dirayakan. Tetapi setelah membeli bahan makanan dan kembali ke depan pintu Zhao Churan, Long Chen menyadari dia tidak tahu kode pintunya. Long Chen berpikir sejenak dan memanggil Zhao Churan. Kapan kamu akan pulang? Long Chen bertanya. Akan butuh waktu lama, kenapa? Tidak ada yang istimewa, kalau begitu aku akan jalan-jalan saja dan menunggu sampai kamu pulang kerja, kata Long Chen sambil tersenyum. Kodenya adalah 31 dan 38, jawab Zhao Churan sambil tertawa kecil. Long Chen berhenti sejenak, lalu berkata, hari ini kamu tidak perlu membeli bahan makanan, aku akan mentraktirmu sesuatu yang lezat. Baiklah, kalau begitu aku akan sibuk, jawabnya. Setelah menutup telepon, Long Chen masuk ke dalam sambil membawa belanjaan dan mulai sibuk. Ketika Zhao Churan pulang kerja, Long Chen baru saja menyajikan hidangan terakhir di meja. Zhao Churan melihat meja penuh dengan hidangan dan tampak sangat terkejut. Apakah kamu yang membuat semua ini? Aku tidak yakin dengan rasanya, cobalah saja, kata Long Chen sambil tersenyum. Hanya sedikit pria yang bisa melakukan hal-hal ini, kamu. Saat aku bersama keluarga Li, biasanya akulah yang memasak, kata Long Chen. Kalau begitu, Li Yuechen benar-benar menyia-nyiakan bakatnya, orang sebaik dirimu sulit ditemukan, bahkan dengan lentera sekalipun. Zhao Churan mengambil sumpitnya dan mulai makan bersama Long Chen. Setelah mencicipi semuanya, Zhao Churan terkejut lagi. Hidangan yang dimasak Long Chen setara dengan hidangan dari restoran besar. Bagaimana? Tanya Long Chen. Enak sekali, kau tahu banyak, aku jadi agak malu di depanmu, seorang wanita, kata Zhao Churan sambil tersenyum kecut. Apa yang kau bicarakan? Tanya Long Chen. Asalkan kau suka, aku akan memasak untukmu kalau ada waktu. Kamu sungguh baik. Zhao Churan tersenyum manis. Ngomong-ngomong, Churan, kita mendapatkan sekitar 5 juta hari ini, setelah makan malam, aku akan mentransfer semua uang itu kepadamu agar kamu bisa mengelolanya, kata Long Chen. Bagaimana mungkin? Zhao Churan buru-buru menjawab. Aku tidak bisa melakukannya, aku sedang berpikir untuk membiarkanmu mengelola uangku. Aula medis adalah investasi Anda sejak awal, jika... Kalau apa? Ini baru permulaan, apa terburu-buru? Nanti kalau sudah benar-benar untung besar, kasih aku lagi. Orang sepertiku ini memang suka investasi jangka panjang, jangan pikir kau bisa menyingkirkanku hanya dengan beberapa juta. Zhao Churan melotot ke arah Long Chen. Long Chen tersenyum dan tidak bersikeras memberikan uang itu kepada Zhao Churan lagi. Setelah makan malam, mereka membersihkan piring bersama dan duduk di sofa untuk menonton TV. Zhao Churan melirik Long Chen beberapa kali dan ragu untuk berbicara. Ada apa? Long Chen menatap Zhao Churan, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Long Chen, bagaimana dengan pepatah itu? Setelah perut kenyang, apa yang dipikirkan? Apa kau tidak punya pikiran? Zhao Churan mengedipkan mata indahnya. Apakah itu baik-baik saja? Aku pacarmu, bilang aja kalau boleh. Hehe, aku mau mandi. Malam semakin larut, dan semua orang di villa keluarga Li belum beristirahat. Li Yuechen duduk di sofa, memperhatikan orang tuanya, Han Xiao dan istrinya, serta Han Jieke yang tertawa dan mengobrol. Ia merasa gelisah. Tanpa Long Chen, Li Yuechen merasa seolah ada sesuatu yang sangat penting yang hilang, membuatnya merasa hampa dan tidak puas dengan segala sesuatu di sekitarnya. Yuechen, apa yang kau lamunkan? Tadi bibimu bilang ada seorang tabib ilahi yang sangat ahli di sebuah balai pengobatan yang buka siang hari. Ia menyembuhkan beberapa tokoh penting di kota 7 bintang hari ini, dan bibimu ingin pergi besok untuk melihat apakah ia bisa menyembuhkan penyakitnya. Kau harus menemani bibimu besok, Han Min menarik Li Yuechen.
Aku tidak punya waktu, jawab Li Yue-chan segera. Aku ada urusan penting besok. Tidak masalah, Yue-chan, kamu urus saja barang-barangmu. Besok pamanmu dan Jack bisa menemaniku, kata Gao Jinlan sambil tersenyum. Dokter ilahi yang kudengar hanya merawat beberapa orang sehari, kita harus pergi pagi-pagi besok dengan harapan dia benar-benar bisa menghilangkan kanker ini, desah Han Xiao. Selama dia bisa mengobatinya, kami tidak kekurangan uang, kata Gao Jinlan. Itu benar, kata Han Xiao sambil tersenyum tipis. Keesokan harinya, Long Chen bangun dari tempat tidur, sarapan bersama Zhao Churan, dan Zhao Churan mengantar Long Chen ke Dragon Medical Hall. Long Chen berbalik dan tanpa sadar mengucapkan terima kasih. Zhao Churan tertegun sejenak, lalu menatap Long Chen dengan tajam, mengucapkan terima kasih kepadaku, apakah kamu tidak menganggapku pacarmu? Churan, aku belum beradaptasi dengan peran ini, kata Long Chen sambil tersenyum masam. Baru saja bercerai dengan Li Yue-chan, Long Chen benar-benar belum terbiasa dengan hal itu. Dasar bodoh, aku nggak akan nganterin kamu kerja lagi. Nanti ketemu di kantorku sepulang kerja, aku mau ajak kamu lihat mobil, ayo. Zhao Churan melambaikan tangannya dan pergi. Long Chen memasuki ruang medis. Setelah istirahat semalaman, energi misterius di tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Jiang Tong dan Tang Ying melihat Long Chen masuk dan keduanya mendekatinya. Long Ge, berapa orang yang akan kita rawat hari ini? Jiang Tong bertanya dengan suara rendah. Kita pilih 3 saja, panggil saja mereka sesuai urutannya, jawab Long Chen. Baiklah, Jiang Tong mengangguk. Saya yang akan menelepon. Tang Ying segera pergi mencari daftar itu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 3 pasien lanjut usia tiba di Dragon Medical Hall hampir bersamaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Begitu melihat Long Chen, ketiga tetua, yang semuanya memiliki kedudukan terhormat di Seven Star City, bergegas memberi penghormatan. Silakan duduk, tidak perlu formalitas apapun, kata Long Chen. Setelah itu, Long Chen merawat ketiga orang itu secara bergantian. Seluruh prosesnya berjalan tertib dan tanpa insiden. Long Chen berhasil menyembuhkan penyakit ketiganya. Ketiga orang yang disembuhkan itu sangat menghormati keterampilan medis Long Chen dan semuanya memberinya sejumlah besar uang sebagai tanda terima kasih mereka. Setelah itu, 2 orang tua itu pergi, tetapi 1 orang tetap tinggal. Pria tua ini adalah Wu Dongyuan, yang memiliki lebih dari selusin hotel dan 5 pusat pemandian. Ia tersenyum pada Long Chen dan berkata, Dokter ilahi, saya berbicara tentang Anda dengan seorang teman kemarin, dan ia sangat mengagumi keahlian medis Anda. Apakah Anda bisa bertemu dengannya hari ini? Karena ini rekomendasi Tuan Wu, tentu saja aku bisa, jawab Long Chen. Terima kasih sudah memberi wajah orang tua, mereka menunggu di luar, aku akan memanggil mereka masuk, kata Wu Dongyuan. Long Chen mengangguk, baiklah. Wu Dongyuan segera menelepon dan menyuruh orang masuk. Beberapa saat kemudian, Long Chen melihat beberapa wajah yang dikenalnya berjalan masuk. Tak lain dan tak bukan adalah Han Xiao, Gao Jinlan, dan putra mereka Han Jieke. Keluarga yang beranggotakan 3 orang ini berjalan ke ruang medis dan saat melihat Long Chen, mereka semua tampak sedikit terkejut. Lalu, Gao Jinlan berkata dengan nada sarkastis, tentunya beberapa orang di sini tidak tertular penyakit aneh dan datang berobat. Kudengar biaya balai pengobatan ini tidak murah, apakah Anda sanggup membayarnya? Apakah kamu berbicara tentang aku? Long Chen menjawab dengan senyuman yang sebenarnya bukan senyuman. Siapa lagi yang mau kubicarakan? Dunia ini sempit, cibir Gao Jinlan. Long Chen tidak menanggapi Gao Jinlan lebih lanjut. Saat ini, ia juga mengerti bahwa teman yang disebutkan Wu Dongyuan adalah keluarga Gao. Mendengar percakapan singkat ini, Wu Dongyuan mulai merasa keadaan menjadi buruk. Dokter ilahi, apakah kamu mengenal mereka? Wu Dongyuan bertanya dengan hati-hati. Ini lebih dari sekadar tahu. Saya mungkin jadi bahan lelucon Anda, Tuan Wu, tapi saya baru saja menceraikan istri saya 2 hari lalu karena keluarga beranggotakan 3 orang ini, kata Long Chen sambil tertawa. Wu Dongyuan tampak menggigil, raut wajahnya berubah. Tuan Wu, Anda memanggilnya, Dokter Ilahi. Dokter Ilahi yang Anda bicarakan itu dia, tanya Han Xiao mendesak. Ya, itu dia, Wu Dongyuan menggertakkan giginya, Han kecil, apakah kamu punya dendam padanya? Tuan Wu, kalau memang dia, maaf, tapi kami sungguh tidak percaya dia semacam dokter ilahi. Dia hanyalah sampah dalam pernikahan yang gagal, keterampilan medis apa yang mungkin dia miliki. Tuan Wu, saya juga menyarankan Anda untuk tidak tertipu olehnya, Gao Jinlan berkata dengan serius. Tamparan. Gao Jinlan baru saja selesai berbicara ketika tangan Wu Dongyuan menamparkan wajahnya, berseru dengan tegas, kurang ajar. Terkena tamparan itu,
Gao Jinlan benar-benar tertegun. Han Xiao dan Han Jieke juga terkejut, tetapi anehnya, keduanya tidak berani marah. Malah, mereka dipenuhi rasa gentar. Tuan Wu, apa maksudnya ini? Han Xiao bertanya dengan hati-hati. Wajah Wu Dongyuan menegang saat ia berkata dengan marah, Dokter ilahi adalah penyelamatku, ia baru saja menyembuhkan penyakit kronis yang kuderita. Beraninya kau menghinanya, apa kau percaya aku bisa membuat keluarga Han menghilang dari kota bintang 7? Tuan Wu, apakah penyakit Anda benar-benar disembuhkan olehnya? Pada titik ini, Gao Jinlan mulai tersadar dari tamparan itu. Omong kosong, aku, Wu Dongyuan, telah hidup selama 70 tahun dan bertemu berbagai macam orang, tetapi keahlian tabib ilahi Long Chen adalah pemandangan sekali seumur hidup yang bisa kulihat dan kagumi. Jika kau berani meremehkan tabib ilahi, kau meremehkanku. Tuan Wu, itu bukan niat saya sungguh-sungguh minta maaf. Gao Jinlan meminta maaf sambil menundukkan kepalanya. Apa gunanya minta maaf padaku? Seharusnya kau minta maaf pada tabib ilahi. Kau datang ke sini untuk berobat, dengan sikap seperti itu, lebih baik kau pulang saja dan menunggu ajal, kata Wu Dongyuan tanpa sedikit pun kesopanan. Wajah Gao Jinlan memucat, dan ia buru-buru menoleh ke Long Chen. Long Chen, aku salah. Aku minta maaf. Apa boleh aku bersujud padamu? Aku akan bersujud. Saat dia berbicara, Gao Jinlan berlutut dan membenturkan kepalanya ke lantai 3 kali. Long Chen menatap Gao Jinlan, lalu berkata dengan acuh tak acuh, aku ingat saat pertama kali kita bertemu, aku bilang kau menderita limfoma. Bagi kebanyakan orang, itu mungkin tampak seperti penyakit terminal, tapi bagiku, itu masih bisa disembuhkan. Mendengar ini, Gao Jinlan langsung bersorak gembira. Long Chen, asal kau bisa menyembuhkanku, berapapun jumlah uangnya, aku bisa membayarnya. Entah itu 1 juta atau 5 juta. Waktu kamu masuk, bukannya kamu bilang kita kebetulan bertemu. Apa kamu pikir aku bisa menyelamatkanmu? Long Chen mencibir sambil tertawa dingin. Bab 52. Tidak ada negosiasi. Gao Jinlan mendengarkan kata-kata Long Chen dengan saksama dan serius, menganalisisnya dalam kegelapan. Dia berpikir bahwa karena Long Chen tidak secara langsung menolak untuk merawatnya, mungkin masih ada kesempatan. Long Chen, kalau ada syarat, kau bisa langsung menyebutkannya. Selama masih dalam kemampuanku, aku akan melakukannya tanpa ragu, dan kuharap kau bisa menyelamatkanku. Kata-kata Gao Jinlan tampak sangat tulus. Namun, Long Chen tahu bahwa orang yang tidak baik seperti Gao Jinlan, tidak peduli seberapa meyakinkan tindakannya, tidak dapat menyembunyikan kekotoran di hatinya. Syaratku adalah kamu harus mati. Long Chen mencibir. Long Chen, tidakkah menurutmu kau terlalu berlebihan? Han Jieke tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. Jack, diamlah. Gao Jinlan segera memarahinya. Jika dia menyinggung Long Chen sampai mati, dia benar-benar tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyembuhkan penyakitnya. Bu, lihat dia jelas-jelas tidak mau mentraktirmu. Kenapa kita harus memohon-mohon padanya? Han Jieke menggertakkan giginya. Putramu benar sekali. Aku benar-benar tidak ingin mentraktirmu. Long Chen berkata dengan dingin. Long Chen, jika kau bisa menyembuhkan penyakitku, aku bersedia memberimu 6 juta sebagai hadiah, bagaimana? Gao Jinlan bertanya dengan suara berat. Bu, 6 juta, bukankah itu terlalu banyak? Han Jieke ragu-ragu. Uangnya memang banyak. Aku takut tanganku terbakar, jadi lupakan saja. Long Chen mendengus. Dia telah membulatkan tekadnya, tidak peduli berapapun uang yang ditawarkan Gao Jinlan, dia tidak akan setuju untuk mentraktirnya. Karena jika bukan karena ketiga orang ini, dia dan Li Yuechan mungkin tidak akan bercerai. Tentu saja, dalam benak Long Chen, kesalahan utama tetap ada pada Li Yuechan. Li Yuechan lah yang telah mengkhianati pernikahan mereka. Tetapi ini tidak mengurangi ketidaksukaan Long Chen terhadap Han Jieke dan keluarganya. Long Chen, 6 juta itu tidak banyak, sungguh, aku serius dengan ucapanku, kata Gao Jinlan, matanya penuh harapan. Long Chen menggelengkan kepalanya acuh tak acuh. Sudah kubilang, aku tidak mau mentraktirmu. Kalau kubilang tidak mau, ya sudah, tidak usah dibahas. Apakah karena Li Yuechan kau menolak mentraktirku? Sebenarnya, hari itu. Bu, ayo pergi, aku punya cara lain. Han Jieke buru-buru menghentikan Gao Jinlan untuk melanjutkan. Jack, ini kesempatan ibu untuk bertahan hidup. Jangan hentikan aku. Bu, kita keluar dulu ya. Han Jieke dengan paksa menarik keluar Gao Jinlan. Han Xiao juga pergi mengikuti mereka, dan keluarga yang beranggotakan 3 orang itu mendiskusikan sesuatu dengan penuh semangat di luar. Di dalam balai pengobatan naga, Wu Dongyuan tampak meminta maaf.
Dokter Ilahi Long, saya sungguh minta maaf, saya tidak menyadari mereka adalah musuh Anda. Tidak masalah, kata Long Chen. Ketidaktahuan bukanlah dosa. Tuan Wu, Anda memperkenalkan mereka sebagai klien untuk kepentingan saya, tetapi saya sungguh tidak bisa menerima kasus ini karena mereka, itulah alasan saya menceraikan mantan istri saya. Saya mengerti, Dokter Ilahi Long, kalau begitu saya akan menyuruh mereka pergi. Kata Wu Dongyuan. Tidak perlu begitu, aku belum cukup bersenang-senang menggoda mereka. Tuan Wu, silakan urus urusanmu sendiri, kata Long Chen sambil tersenyum tipis. Wu Dongyuan terdiam sejenak, lalu tersenyum penuh pengertian dan berpamitan. Di luar, Gao Jinlan berkata dengan penuh emosi, aku tahu kalian semua membenci Long Chen, tapi dia sekarang telah berubah menjadi Dokter Ilahi Long, satu-satunya penyelamatku. Aku harus bertahan hidup, aku harus memohon padanya untuk merawatku. Bu, bisakah ibu tidak bodoh? Setelah apa yang kita lakukan padanya, mustahil dia mau menyelamatkan ibu, kata Han Jieke dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau aku mengatakan yang sebenarnya dan meminta maaf dengan tulus, dia mungkin akan tahu kalau Yue Chan sebenarnya tidak ada apa-apa denganmu, dan mungkin dia akan melunak dan memperlakukanku dengan baik, kata Gao Jinlan. Mereka sudah bercerai, mengetahui kebenaran tidak akan berpengaruh. Kalau dia tahu, dia mungkin akan semakin marah, tidak ada yang bisa diceritakan. Kata Han Jieke dengan sangat serius. Apakah kamu tidak ingin aku sembuh? Mata Gao Jinlan merah. Bu, aku sangat ingin melihat ibu sembuh, tapi kita bisa pakai cara lain, misalnya, pergi cari Li Yue Chan dan minta Yue Chan mengantar ibu sendiri untuk berobat. Aku tahu Long Chen masih sangat menyukai Li Yue Chan, dia pasti tidak akan bisa menolaknya. Han Jieke berbisik. Tapi bagaimana kalau dia masih menolak? Gao Jinlan mengepalkan tangannya erat-erat. Kalau dia masih menolak, aku akan berusaha sekuat tenaga, menculik Li Yue Chan, mengungkap kebenaran, dan memaksanya mengobatimu. Kedua cara ini punya peluang sukses yang tinggi, jauh lebih baik daripada kau mengatakan yang sebenarnya secara langsung. Kata Han Jieke. Nak, ibu salah paham padamu tadi, maafkan aku. Gao Jinlan meminta maaf. Tidak apa-apa, Bu. Ayo kita kembali ke keluarga Li dan cari Li Yue Chan dulu. Baiklah, oke, ayo kembali. Di dalam Dragon Medical Hall, Long Chen bingung melihat keluarga Han Xiao tiba-tiba pergi. Mungkinkah Gao Jinlan menyerah terhadap pengobatan? Long Chen merasa bahwa Gao Jinlan bukanlah tipe orang yang takut mati demi harga dirinya. Karena tidak menyerah dalam pengobatan, dia pasti memikirkan cara lain. Pikiran Long Chen berubah, dan dia memikirkan Li Yue Chan. Jika dia tidak salah, keluarga Han Xiao berencana meminta Li Yue Chan untuk membujuknya. Saudara Long, ketiga orang tadi sepertinya bukan orang baik. Tang Ying berbisik. Aku juga berpikir begitu, terutama wanita itu. Meskipun penampilannya lumayan, dia memancarkan aura yang garang, kata Jiang Tong. Aku tahu kalian berdua ada di pihakku, jadi berhentilah memujiku. Tang Ying, pergilah dan beli makanan untuk dibawa pulang. Kata Long Chen sambil tersenyum. Baiklah, Saudara Long, apa yang ingin kamu makan? Tanya Tang Ying. Apapun baik-baik saja, kata Long Chen. Baiklah kalau begitu, aku akan mengurusnya. Tang Ying meninggalkan Dragon Medical Hall. Jiang Tong kemudian melangkah kecil ke sisi Long Chen dan berbisik, Saudara Long, izinkan aku memijat kepalamu untuk membantumu rileks dan menghilangkan rasa lelah. Kamu tahu cara melakukannya? Aku tahu sedikit. Mari kita coba. Long Chen menutup matanya. Jiang Tong mengulurkan tangannya dan memijat kepala Long Chen. Dengan mata tertutup, Long Chen merasakan tekanan Jiang Tong tepat dan sangat nyaman. Jiang Tong sangat serius memijatnya, sesekali melirik wajah Long Chen. Untuk beberapa saat, Long Chen merasa agak mengantuk. Tak lama kemudian, Tang Ying kembali membawa makanan dan terkejut melihat Jiang Tong sedang memijat Long Chen. Kemudian, Tang Ying cemberut dan berbisik, Tong Tong, kamu curang. Bagaimana mungkin aku curang? Jiang Tong tampak bingung. Kau memanfaatkan kesempatan untuk memijat kakak Long saat aku pergi, bukankah itu curang? Aku juga ingin memijat kakak Long. Rengek Tang Ying. Batuk, mainlah di sana. Jiang Tong memutar matanya ke arah Tang Ying. Kakak Long sepertinya tertidur, haruskah kita membangunkannya untuk makan? Tanya Tang Ying. Tunggu sebentar, bisik Jiang Tong. Melihat kakak Long seperti ini, dia mungkin mengalami malam yang berat dengan kakak curan kemarin. Hihihi, biarkan dia istirahat lebih lama. Setelah berkata demikian, Jiang Tong tersenyum nakal pada Tang Ying, dan Tang Ying pun tersenyum penuh arti. Apakah Tong Tong selalu berbicara dengan berani? Long Chen tiba-tiba membuka matanya. Jiang Tong terkejut, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku adalah,
bekerja keras pada sesuatu, bukan itu, kau tahu. Bab 53. Singkatnya, itu tergantung suasana hatiku. Curan dan aku hanya bermain kartu semalaman, tidak seperti yang kau pikirkan. Kau tahu, poker. Han Jieke tertawa. Aku mengerti, kami mengerti, tapi, Saudara Long, apakah kau benar-benar sehebat itu? Tang Ying berkata dengan curiga. Biasa saja, kurasa. Bertahan sampai dini hari tanpa masalah, kata Long Chen. Xiao Ying, meskipun kakak Long membual, kamu tidak akan punya kesempatan untuk mengujinya. Jangan terlalu penasaran. Jiang Tong tertawa. Yah, itu belum tentu benar. Long Chen menggoda. Tang Ying langsung menghentakkan kakinya karena malu, tidak tahu harus berkata apa. Ayo makan malam dulu. Long Chen berdiri. Pada saat ini, keluarga Han Xiao yang beranggotakan 3 orang kembali ke tempat Li Yuechan dan menyuruh Han Min memanggil Li Yuechan kembali. Li Yuechan dengan berat hati ditarik kembali oleh Han Min, tampak jelas tidak senang. Apa pentingnya, masih banyak barang yang belum tertata di lokasi konstruksi. Li Yuechan berkata sambil menggertakkan giginya. Aku sudah meminta ayahmu untuk mengurus lokasi konstruksi. Kamu harus menemani bibimu ke klinik hari ini, kamu harus pergi. Kata Han Min. Mengapa aku harus pergi? Li Yuechan sangat bingung. Karena hanya kamu yang bisa membujuknya untuk mengobatiku, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Gao Jinlan berkata dengan suara serius. Bibi, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Jawab Li Yuechan. Biar ku jelaskan. Sambil memegang tangan Li Yuechan, Gao Jinlan berkata dengan penuh emosi, dokter ilahi di Balai Pengobatan Naga adalah Long Chen. Dia tidak mau merawatku, dan aku benar-benar kehabisan pilihan, jadi aku datang kepadamu. Mohonlah padanya, dia pasti akan bersedia merawatku. Apa, Long Chen, sang tabib ilahi? Li Yuechan terkejut dan tidak dapat memahami situasi sebenarnya. Ya, dijamin. Dia sudah menyembuhkan banyak tokoh ternama. Awalnya aku ragu, tapi sekarang aku benar-benar percaya. Yuechan, kau harus membantuku. Hidupku ada di tanganmu. Suara Gao Jinlan bergetar. Namun Li Yuechan terjebak dalam pergumulan yang mendalam, hatinya terguncang dan rumit. Long Chen memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan dia tidak tahu apapun tentang itu. Saat merenungkan lebih dari setahun pernikahannya dengan Long Chen, dia menyadari bahwa dia hanya tahu sedikit tentangnya. Mengenai permintaan Gao Jinlan, Li Yuechan tidak tahu apakah harus menyetujuinya. Jika dia setuju untuk memohon pada Long Chen, itu seperti sengaja memprovokasi dan membuatnya jijik. Lagi pula, keluarga Gao Jinlan lah yang menyebabkan dia bercerai. Namun jika dia menolak, bagaimanapun juga, ini adalah bibinya, ada nyawa yang dipertaruhkan. Yuechan, lakukan sekali ini saja, apapun hasilnya, lakukan yang terbaik. Han Min mendesak. Baiklah, aku akan pergi bersamamu, tapi apakah itu akan berhasil, aku tidak tahu, karena Long Chen juga cukup menentangku sekarang. Li Yuechan berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang juga. Gao Jinlan berkata dengan tidak sabar. Li Yuechan mengangguk. Dia ingin melihat sendiri seperti apa klinik Long Chen. Aku akan menemani kalian untuk memeriksanya. Han Min ikut dalam keributan itu. Segera setelah itu rombongan tiba di Dragon Medical Hall. Begitu mereka memasuki klinik, Li Yuechan melihat 2 wanita menggerakkan mengenakan congsam, yang satu memijat bahu Long Chen, yang lain memukul-mukul kakinya. Adegan ini membuat Li Yuechan merasakan sesak yang tak dapat dijelaskan di dadanya, sangat tidak nyaman, dan ingin menangis. Long Chen di masa lalu tidak akan pernah melakukan hal ini. Sejak dia menceraikannya, dia tidak hanya bersama seorang CEO perusahaan kecantikan seperti Zhao Churan, tetapi sekarang dia juga memiliki wanita-wanita cantik yang melayaninya. Kesenjangan antara sebelum dan sesudahnya terlalu besar. Long Chen, saat melihat Li Yuechan menemani mereka, tidak terkejut sedikit pun, dia juga tidak menunjukkan niat untuk berdiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Long Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Yuechan, kamu bicara. Gao Jinlan buru-buru berkata pada Li Yuechan. Li Yuechan memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Long Chen, aku datang untuk bertanya apakah kamu bersedia membantu mengobati penyakit bibiku. Tanya aku. Dengan apa kau akan bertanya? Apa mereka pikir membawamu ke sini akan meyakinkanku? Long Chen mendengus dingin. Seorang dokter memiliki hati yang penuh kasih sayang, saya harap Anda bisa. Jangan begitu, kata Long Chen dingin, orang seperti Gao Jinlan bisa mati 1000 kali, dan aku tak akan melakukan apapun. Apa bedanya kehadiranmu? Melihat wanita sepertimu hanya membuatku semakin mual. Kata-kata itu keluar, membawa Long Chen rasa puas sekaligus duka yang tak terjelaskan.
Dahulu kala, dia bermimpi memiliki Li Yuechan, menyayanginya dalam diam. Namun pada akhirnya, Li Yuechan berbalik dan membebaninya dengan kekecewaan besar. Li Yuechan, mendengar kata-kata tak berperasaan dari Long Chen, tak kuasa menahan air mata yang berlinang. Apa aku benar-benar menjijikkan bagimu? Lagi pula, kita kan suami istri, kenapa kau harus mengatakan hal-hal menyakitkan seperti itu? Kau menyakitiku 10 kali lebih dalam daripada aku menyakitimu. Long Chen berkata dengan serius. Li Yuechan membuka mulutnya tetapi kehilangan kata-kata. Jika dia mengatakan tidak terjadi apa-apa antara dia dan Han Jieke, Long Chen mungkin tidak akan mempercayainya sekarang, bukan? Saya bisa setuju untuk merawat Gao Jinlan, tapi saya punya syarat. Tatapan mata Long Chen sedingin es. Li Yuechan bertanya. Mendekatlah, dan aku akan memberitahumu. Long Chen memberi isyarat dengan jarinya. Li Yuechan segera berjalan mendekati Long Chen, yang membisikkan sesuatu di telinganya, membuat Li Yuechan tiba-tiba tersipu dan membeku di tempat. Aku beri kamu 10 detik untuk memikirkannya. 10, 9. Long Chen mulai menghitung. Baiklah, aku setuju. Li Yuechan berkata sambil menggertakkan giginya. Pergi ke lantai 3. Tang Ying, bawa dia ke kamarku. Long Chen mengarahkan dengan acuh tak acuh. Tang Ying patuh dan menuntun Li Yuechan ke atas. Tunggu. Han Jieke menjadi cemas. Long Chen, apa yang kau coba lakukan? Aku peringatkan kau, jangan pernah berpikir tentang. Apakah menurutmu kamu punya suara dalam hal ini? Mata Long Chen membeku saat dia menatap tajam ke arah Han Jieke. Nak, jangan bicara, kamu keluar saja. Gao Jinlan cepat berkata. Bu, dia jelas-jelas. Jack, ayo kita keluar. Han Xiao dengan cepat menarik Han Jieke menjauh. Tidak mudah untuk membuat Long Chen mengalah, mereka tidak mampu menyinggung perasaannya lagi. Semuanya keluar. Long Chen berkata dengan dingin, kalau aku puas, aku akan memanggil Gao Jinlan untuk dirawat. Kalau tidak, maafkan aku. Memohon sebanyak apapun tidak akan membantu. Singkatnya, semuanya tergantung suasana hatiku. Long Chen, kenapa kau harus bersikap ekstrim seperti itu? Lagi pula, kau dan Yuechan adalah suami istri. Han Min bersuara dengan sedikit rasa gentar. Dia menyadari bahwa Long Chen yang berdiri di hadapan mereka sekarang seperti orang yang berubah, dengan kehadiran yang menakutkan. Dia sama sekali tidak seperti Long Chen yang tunduk di masa lalu, sungguh jauh berbeda. Mendengar kata-kata Han Min, Long Chen tak kuasa menahan tawa, kaulah yang paling tidak pantas mengucapkan kata-kata itu. Cepat keluar. Kakak, ayo kita pergi dulu. Long Chen, tenanglah, aku akan menunggu kabar darimu. Gao Jinlan segera menyeret Han Min keluar. Melihat barisan orang-orang ini pergi, Long Chen segera memerintahkan Jiang Tong untuk menutup pintu balai pengobatan naga. Setelah itu, Long Chen berdiri dan menuju ke lantai 3. Bab 54. Apa yang harus dilakukan Zhao Churan? Long Chen masuk ke kamar dan melihat Li Yuechan duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke lantai. Untuk sesaat, Long Chen merasakan sakit hati terhadap Li Yuechan saat ini. Tetapi kemudian dia teringat pengkhianatan Li Yuechan, dan Long Chen menggertakkan giginya, menekan sakit hati yang seharusnya tidak muncul. Demi seorang Gao Jinlan, kau rela mengorbankan tubuhmu. Sepertinya kau sangat menyukai Han Jieke itu. Long Chen mencibir dingin. Li Yuechan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Long Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan menatapku dengan mata itu, apa aku salah? Long Chen mencubit dagu Li Yuechan. Long Chen, di matamu, apakah aku benar-benar orang yang tidak tahu malu dan rendah? Mata Li Yuechan menunjukkan campuran kemarahan dan keputusasaan. Kau tidak akan memberitahuku sekarang bahwa kau dipaksa, kan? Long Chen melotot padanya. Li Yuechan menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berdiri dan tiba-tiba menamparkan wajah Long Chen. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Chen sangat marah. Ia mengangkat tangannya untuk membalas pukulan Li Yuechan, tetapi kemudian ia melihat air mata menggenang di sudut mata Li Yuechan, terus mengalir turun. Hal ini membuat tangan Long Chen tergantung di udara, tidak dapat jatuh. Long Chen, aku tidak ingin bicara banyak padamu. Bukankah kau bilang selama kau bisa memilikiku, kau akan mentraktir Gao Jinlan? Baiklah, silakan. Li Yuechan berbaring di tempat tidur dan menutup matanya. Sekarang, dia benar-benar ingin melihat seperti apa reaksi Long Chen saat mengetahui bahwa dia masih perawan. Namun, Long Chen tetap tidak bergerak. Long Chen mengira dia bisa bersikap tidak berperasaan terhadap Li Yuechan. Namun, ketika keadaan sudah semakin mendesak, Long Chen menyadari bahwa ia masih tidak bisa memaksanya melakukan apapun. Keluar, aku tidak ingin menyentuhmu sekarang.
Soal menyelamatkan calon ibu mertuamu, itu tergantung suasana hatiku. Long Chen berkata sambil menggertakkan giginya. Itu bukan calon ibu mertuaku, dasar brengsek. Aku tidak akan membiarkanmu bicara omong kosong. Li Yuechan tidak dapat menahan diri untuk tidak meninggikan suaranya. Bukankah begitu? Long Chen berkata dengan nada sinis, jadi sepertinya kau dan Han Jieke hanya main-main saja. Bajingan, aku tidak pernah punya hubungan yang tidak pantas dengan Han Jieke. Hari itu adalah rencana yang disusun oleh ibuku yang membujukku masuk ke mobil dengan dalih mengajakku bersantai. Lalu, ia menggoyang-goyangkan mobil dengan liar, dan di saat yang sama, ibuku memanggilmu tepat saat kau melihat mobil bergetar. Semua itu bertujuan agar kau salah paham bahwa ada sesuatu di antara aku dan Han Jieke. Saya juga bingung pada saat itu mengapa Li Yuexin melakukan hal yang membingungkan seperti itu, tetapi setelah saya disalahpahami oleh Anda, saya mengerti. Li Yuechan akhirnya tidak tahan lagi dan mengatakan kebenaran. Long Chen tertegun seolah tersambar petir, menatap Li Yuechan dengan tak percaya. Kamu tidak percaya, iya. Li Yuechan mulai membuka pakaiannya, kalau kamu tidak percaya, datanglah dan lihat sendiri, ujilah dengan benar dan lihat apakah aku benar-benar berbohong kepadamu. Pada saat itu, dia mempercayai kata-kata Li Yuechan. Karena Han Min dan Li Yuexin memang mampu melakukan perbuatan seperti itu. Tetapi setelah mengetahui kebenarannya, emosi Long Chen menjadi sangat rumit. Kegembiraan, rasa bersalah, dan penyesalan diri bercampur aduk. Long Chen, aku sungguh tak pernah menyangka kau sama sekali tak percaya padaku. Tanpa ragu sedikit pun, kau akan menceraikanku dengan gegabah. Baiklah, karena kau selalu bilang aku ada hubungan dengan Han Jieke, kenapa tidak aku saja yang menikah dengannya dan selesaikan saja urusan ini? Kau ingin membenciku, biar ku beri kau alasan yang tepat untuk membenciku sampai akhir. Li Yuechan berdiri dan berjalan pergi. Li Yuechan berjuang. Mengambil napas dalam-dalam, Long Chen tiba-tiba menarik Li Yuechan ke dalam pelukannya. Li Yuechan tertegun, tidak mengerti mengapa. Sambil menghirup aroma familiar Li Yuechan, Long Chen berkata dengan susah payah, mungkin karena aku terlalu peduli sehingga aku kehilangan akal sehat dan kemampuan untuk menilai sebagaimana seharusnya orang normal. Aku salah dalam hal ini, maafkan aku. Rasa sakit yang kau derita pasti lebih berat daripada rasa sakitku. Apa maksudmu? Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Kamu sudah punya pacar, kamu sudah berhubungan intim dengannya, dan Zhao Churan tidak lebih buruk dariku dalam hal apapun. Pergilah dan berbahagialah dengannya. Aku bisa mengatasi rintangan ini sendiri, sungguh. Li Yuechan berusaha terlihat tegar, tetapi dia menangis begitu keras hingga dia hampir tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Hati Long Chen mencelos melihat Li Yuechan, yang telah disakiti, menyaksikan dirinya dan Zhao Churan bersama. Betapa pedihnya perasaannya saat itu. Saat merenungkan hal ini, rasa bersalah Long Chen semakin dalam. Dia seharusnya tidak begitu saja mempercayai Han Min. Seringkali, apa yang dilihat seseorang belum tentu benar. Sekarang, karena kesalahpahaman ini, yang terluka bukan hanya dirinya sendiri tetapi juga Zhao Churan dan Li Yuechan. Kenapa kau diam saja sekarang? Lepaskan aku. Aku tidak punya delusi kau akan kembali padaku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku, Li Yuechan, tidak sehina itu. Li Yuechan berjuang lagi. Tetapi Long Chen memeluknya erat, tidak mau melepaskannya. Yuechan, dari awal sampai akhir, hanya ada satu orang yang kucintai, dan dia adalah Li Yuechan. Kurasa itu juga tidak akan berubah di masa depan. Suara Long Chen rendah dan sedikit serak. Tubuh Li Yuechan bergetar karena campuran antara bahagia, terkejut, dan gugup. Bisakah kau menjelaskan semuanya sekaligus? Mari kita berdamai. Kamu masih istriku, dan aku masih suamimu, oke? Long Chen mendekap wajah lembut Li Yuechan dalam tangannya. Wajahnya yang sempurna kini menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mendengar perkataan Long Chen, mata indah Li Yuechan tampak langsung dipenuhi dengan vitalitas tak berujung. Lalu, air matanya pun jatuh bak layang-layang yang putus talinya, berjatuhan tak henti-hentinya. Dasar brengsek. Kupikir aku sudah kehilanganmu selamanya. Kupikir aku takkan pernah punya kesempatan lagi. Aku benci kamu. Li Yuechan berkata sambil menangis dan memukul dada Long Chen dengan lemah. Apakah kamu setuju untuk berdamai? Tanya Long Chen. Apa kau bodoh? Tentu saja aku setuju, 100 kali lipat. Kalau tidak, kenapa aku harus menyetujui usulanmu sebelumnya untuk tinggal bersamamu dengan imbalan mengobati penyakit Gao Jinlan? Tapi bagaimana dengan Zhao Churan setelah kita berdamai? Kau sudah berhubungan dekat dengannya, dan gedung medis ini pasti dibangun dengan investasinya, kan? Dia sudah begitu baik padamu, kalau kau meninggalkannya begitu saja, aku pun tidak akan setuju. Petik 2.
kata Li Yuechan. Kepala Long Chen mulai sedikit berputar. Bagaimana dengan Zhao Churan? Melihat ekspresi Long Chen yang rumit, Li Yuechan berpikir sejenak lalu berkata pelan, bagaimana kalau begini? Kita berdamai, tapi untuk saat ini, kita tidak akan memberitahu Zhao Churan. Nanti kalau sudah waktunya, kita akan berterus terang. Atau ketika kita menemukan solusi yang lebih baik, kita bisa mendiskusikannya bersama, oke? Tapi bukankah itu berarti aku selingkuh dari keduanya? Kau sudah tidur dengannya, apalagi yang bisa kau lakukan? Zhao Churan gadis yang baik, dia tidak bisa terlalu terluka. Senyum getir tersungging di bibir Li Yuechan. Long Chen menatap Li Yuechan, responnya juga sangat mengejutkannya. Jika itu wanita lain, dia pasti berharap pria itu segera menjauhkan diri dari Zhao Churan. Dia tidak akan mempertimbangkan apakah Zhao Churan orang baik atau seberapa besar dia akan terluka. Bab 55. Berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Jadi, Long Chen sangat tersentuh oleh kata-kata Li Yuechan. Bagi Long Chen, meskipun penampilan Li Yuechan yang sempurna membuatnya berdebar-debar, bukan kecantikannya yang paling menarik baginya, melainkan kebaikan, kemurahan hati, dan empatinya. Di balik sikapnya yang dingin, tersembunyi hati yang hangat. Masalah Zhao Churan, kita bisa selesaikan perlahan-lahan. Sekarang setelah aku tahu kau sebenarnya tidak terjadi apa-apa dengan Han Jieke, itu adalah kabar terbaikku. Yuechan, aku tidak akan meragukanmu lagi. Maafkan aku. Long Chen dengan tulus meminta maaf kepada Li Yuechan. Masa lalu biarlah berlalu, berjanjilah padaku, mulai sekarang, kita harus lebih percaya satu sama lain, oke? Li Yuechan menatap Long Chen. Oke. Long Chen mengangguk penuh semangat. Bodoh, meskipun aku tidak begitu menyukaimu sebelumnya, aku tidak membencimu, dan aku tidak tahu mengapa, tetapi aku tidak bisa menerima pria lain di hatiku. Yang ingin kukatakan adalah, entah kau mampu atau tidak, Li Yuechan hanya akan menjadi wanitamu di kehidupan ini, kau harus menjagaku baik-baik dan jangan biarkan aku putus asa lagi, oke? Yuechan, selama kau tidak mengecewakanku, aku akan melindungimu dengan nyawaku. Long Chen memeluk Li Yuechan, dipenuhi rasa kepuasan dan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata Li Yuechan berkaca-kaca karena haru, hanya dengan kehadiranmu di sisiku, aku merasa termotivasi untuk melakukan apapun. Kau tidak tahu, selama masa perceraian kita, aku merasa seperti langit runtuh. Ini semua salahku, kata Long Chen sambil tersenyum pahit. Aku tidak peduli, kau harus menebusnya dengan benar. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang, menebusnya dengan benar, Long Chen mengedipkan mata. Li Yuechan terdiam sejenak, lalu tersipu, dan berkata lembut, kau sudah berubah jahat. Tidak menyukainya. Aku menyukainya. Li Yuechan tersenyum cerah, tapi tidak sekarang. Karena aku masih marah, kamu bilang ingin bermain denganku, aku akan meninggalkanmu begitu saja, membuatmu marah, Li Yuechan cemberut. Long Chen menatap Li Yuechan, merasa agak emosional. Ini adalah pertama kalinya Li Yuechan memperlihatkan sisi kewanitaannya di hadapannya. Yuechan, ayo kita turun, kalau kita menunggu lebih lama lagi, kedua gadis itu mungkin akan berpikir kita sedang merencanakan sesuatu yang jahat, kata Long Chen. Aku tidak takut akan hal itu, hanya khawatir mereka akan memberitahu Zhao Churan. Sekarang aku merasa seperti wanita lain, kata Li Yuechan sambil tersenyum kecut. Apa yang sedang kamu pikirkan, kata Long Chen, begitu kita sampai di bawah, panggil Gao Jinlan, suruh dia datang, aku akan mengobatinya. Sebenarnya, kau mengobatinya atau tidak, aku tidak keberatan, kalau kau tidak ingin menyelamatkan orang seperti itu, aku tidak akan menyalahkanmu, kok, kata Li Yuechan dengan sungguh-sungguh. Melihat wajahmu, aku akan menyelamatkannya, lagi pula, ini nyawa manusia. Tentu saja, alasan utamanya adalah aku tahu kau tidak diperlakukan dengan buruk, suasana hatiku sedang baik, kalau tidak, aku tidak akan repot-repot melakukan apapun, Long Chen terkekeh. Ngomong-ngomong, aku cukup penasaran, bagaimana kau tiba-tiba menjadi dokter ilahi? Rahasia apa lagi yang tidak ku ketahui? Li Yuechan menatap Long Chen. Kau tidak pernah serius bertanya padaku, Long Chen mengangkat bahu. Mulai sekarang aku akan benar-benar mengenalmu. Aku juga ingin benar-benar mengenalmu, Long Chen tersenyum. Apakah kamu sedang menjadi penjahat? Li Yuechan tersipu. Bagaimana mungkin seorang suami yang penuh kasih sayang kepada istrinya disebut sebagai seorang yang nakal? Jangan bicara omong kosong, kita belum menikah lagi, ayo, kita turun ke bawah, lalu aku akan memanggil bibiku, kata Li Yuechan. Oke. Keduanya berjalan keluar ruangan dan turun ke bawah. Untuk menghindari kesalahpahaman dengan Tang Ying dan Jiang Tong, begitu mereka berada di lantai pertama, mereka kembali ke perilaku mereka sebelum menuju ke atas.
Tetapi tidak peduli seberapa keras Long Chen berpura-pura, dia tidak bisa lagi berpura-pura bersikap acuh tak acuh seperti sebelumnya terhadap Li Yuechan. Kakak Long, apa yang kalian lakukan? Jian Tong berbisik dengan rasa ingin tahu, kau tidak benar-benar melakukan itu, kan? Kamu malas banget, iya. Bagaimana kalau aku suruh kamu mengepel ketiga lantai 3 kali, canda Long Chen sambil tertawa. Sudahlah, sudahlah. Jian Tong buru-buru melambaikan tangannya, Long Chen, aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Pada saat ini, Li Yuechan telah meminta Gao Jinlan untuk datang. Xiao Ying, ambilkan dia segelas air. Tang Ying berbalik untuk mengambil air untuk Li Yuechan. Jian Tong kemudian berbisik di samping Long Chen, curan sepertinya akan segera tiba. Long Chen tertegun sejenak, apakah kamu yang menelepon? Tidak, kata Jian Tong, curan tidak bisa menghubungimu, jadi dia meneleponku dan bilang akan mengajakmu berbelanja mobil atau semacamnya. Oke. Long Chen mengangguk, dia memang perlu membeli mobil untuk membuat segalanya sedikit lebih nyaman. Tidak lama kemudian, saat Gao Jinlan belum tiba, Zhao Churan adalah orang pertama yang memasuki ruang medis. Melihat Li Yuechan juga ada di sana, Zhao Churan tampak berhenti sejenak sebelum tersenyum dan menyapanya. Li Yuechan tampak agak gelisah saat melihat Zhao Churan. Xiao Ying, Xiao Tong, naiklah ke atas dan bersihkan kamar. Zhao Churan memberi instruksi dengan lembut. Jian Tong dan Tang Ying segera mengerti bahwa Zhao Churan ingin berbicara secara pribadi dengan Li Yuechan, dan diam-diam naik ke atas. Zhao Churan kemudian duduk di sebelah Li Yuechan dan bertanya dengan tenang, tidak bisakah kau melepaskannya? Aku ingin melepaskannya, tapi sejujurnya, aku tidak bisa, jawab Li Yuechan. Mendengar kata-kata Li Yuechan, Zhao Churan tidak marah, tetapi berbicara dengan nada tenang, aku percaya kau benar-benar mencintai Long Chen, tapi kau sendiri yang menghancurkan segalanya, kan? Kalau kau mencintainya, seharusnya kau tak memberi kesempatan pada pria itu. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, terus bertahan rasanya sia-sia, bukan? Bagaimana jika ini semua hanya kesalahpahaman, dan kita bercerai hanya karena kesalahpahaman itu, apa yang akan kamu lakukan? Li Yuechan dengan ragu bertanya pada Zhao Churan. Zhao Churan sedikit terkejut, baru saja hendak berbicara, ketika Gao Jinlan menyerbu masuk, terengah-engah. Aku di sini. Gao Jinlan berlari ke Long Chen, apakah kamu benar-benar setuju untuk mentraktirku? Saya bisa merawat Anda, tetapi protokolnya harus diikuti, dan biayanya 5 juta. Jika Anda setuju, saya bisa langsung mulai merawat Anda, kata Long Chen. Baiklah, 5 juta saja, aku bersedia membayar. Gao Jinlan mengangguk setuju dengan tegas. Untuk membeli kembali hidupnya, apalagi 5 juta, Gao Jinlan bersedia membayar lebih. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Long Chen membawa jarum perak dan mulai merawat Gao Jinlan saat itu juga. Prosesnya berlangsung selama lebih dari 20 menit, lebih lama daripada perawatan apapun yang pernah dilakukan Long Chen sebelumnya. Setelah perawatan, keringat terbentuk di dahi Long Chen. Namun, Long Chen skeptis terhadap karakter Gao Jinlan, jadi ia tidak membasmi sel kanker di tubuhnya sepenuhnya. Sebaliknya, ia meninggalkan beberapa sel kanker yang ditekan sementara oleh energi misterius. Ini adalah tindakan pencegahan kecil yang diambil Long Chen. Bagaimana perasaanmu? Tanya Long Chen. Seluruh tubuhku terasa hangat, tidak sakit sedikit pun, malah terasa nyaman. Apakah aku sudah sembuh sekarang? Tanya Gao Jinlan. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, maka ya, kata Long Chen. Terima kasih, sungguh, terima kasih. Gao Jinlan begitu terharu hingga hampir menangis. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Pada satu titik, Gao Jinlan bahkan merasa seperti hampir mati. Bayar di sana. Long Chen menunjuk ke arah nomor rekening banknya yang ditampilkan di konter. Melihat ini, Gao Jinlan berhenti sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, tidakkah menurutmu 5 juta itu terlalu banyak? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.